Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi tahirin wa ashabihil kirami ajma'in, amma ba'du. Yang kita muliakan Bapak Ketua dan Bapak-Bapak pengurus DKM Masjid Jami Baitur Rahman, para sepuh hadirin kaum muslimin, wal hadirat kaum muslimat, jamaah pengajian, para pencinta ilmu, ahli kebajikan yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita awali pengajian pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah, teriring doa semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa selamat bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati
izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Halaman 12 hadis nomor 95 atau 5 baris dari bawah halaman 12. Halaman 12 hadis nomor 95. Idza ra'a ahadukum. Bismillahirrahmanirrahim. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'a, idza apabila, ra'a melihat, apabila melihat, ahadukum terdiri dari dua kata, ahadu dengan kamu, ar-ru'ya mimpi, yuhibbuha yang menyenangkan. Apabila melihat salah seorang kamu mimpi yang menyenangkan. Kalau di kita rada digeser kata-katanya. Apabila salah seorang kamu melihat mimpi yang menyenangkan, fa innama, fa maka, innama tiada lain, hiya dia itu, yakni mimpi yang menyenangkan itu, minallahi adalah datang dari Allah. Falyahmadillah, fa maka, hendaklah, yahmadi ia memuji Allah mimpi tersebut. Wal yuhaddits dan hendaklah ia ceritakan. Wal yuhaddits wa dan hendaklah yuhaddits ia ceritakan biha dengannya, yakni dengan mimpi itu. Wa idza wa dan idza apabila, ro'a ia melihat mimpi itu, ghaira dzalika tidak demikian, tidak menyenangkan, mimma yakrahuhu dari apa yang menakutkannya, mimpi yang menakutkannya, yang dia tidak sukai, yang menakutkan. Falyasta'id maka berlindunglah, maka mohonlah perlindungan billahi kepada Allah. Wala yadhkurha wa dan la janganlah, yadhkurha ia menceritakannya, janganlah ia menceritakannya, menceritakan mimpi yang menakutkan itu, li ahadin kepada seseorang. Fa innama karena tiada lain, mimpi itu la tadurruhu tidak berbahaya. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kita membacanya bersama-sama dan silakan diikuti. Bismillah. Ahadukum salah seorang kamu, ar-ru'ya mimpi, yuhibbuha yang menyenangkan, fa innama maka tiada lain, hiya dia itu, minallahi
Falyahmadillah, maka hendaklah ia memuji Allah, alaiha, atas mimpi itu, dan ceritakanlah biha, mimpi tersebut, wa idza, dan apabila ro'a, ia melihat, ghaira dzalika, yang tidak demikian, mimma, dari apa-apa, yakrahuhu, yang menakutkan, fa innama, maka tiada lain, hiya, dia itu, minasyaitani, maka berlindunglah, billahi, kepada Allah, wala yazkurha, dan jangan menceritakannya, li ahadin, kepada seseorang, fa innama, karena tiada lain, la tadurru, ia tidak berbahaya. Hadis yang kedua masih membahas tentang mimpi. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuntun kita manusia, umatnya, dan menakutkan. Maka diperintahkan supaya apa? Pertama, meludah ke arah kiri 3 kali. Yang kedua, berlindung kepada Allah 3 kali dari setan. Yang ketiga, berbalik dari posisi tidur semula. Kemudian apabila tidak memungkinkan seperti itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi yang malam ini kita bahas. Nabi mengajarkan, apabila kita melihat dalam mimpi itu sesuatu yang menyenangkan, mimpi yang menyenangkan, ukuran menyenangkannya itu yang pertama, ukuran alami kita menyenangkan. Seperti dalam mimpi kita lihat itu ada pohon duren, banyak pohon durennya, ada kali 60 pohon Bapak lagi pada berbuah, Masya Allah. Terus ada juga di situ pohon-pohon apel, istri dan anak kita lagi pada metik apel. Kalau kita nungguin duren yang sedang jatuh, kita kupas. Itu layaknya kita manusia. Mimpi seperti itu tuh mimpi yang menyenangkan, mimpi yang menyenangkan. Atau mungkin bapak-bapak kita mimpi apalagi yang menyenangkan tuh ya. Kita alhamdulillah udah pesen mobil, dikirim, datang tuh mobil Pajero Sport, warnanya putih, bekas tabrakan, hancur. Itu sih nggak menyenangkan ya. Mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan sambutan, mewakili teman-temannya mahasiswa, Masya Allah. Dan kita hadir di situ, anak kita menyampaikan sambutan itu, mendapatkan apresiasi dari dosen-dosen dari mana, Masya Allah. Sampai sesekali dosen dan mahasiswa yang ada tertawa, tapi sesekali juga mereka pada hening meneteskan air mata. Kita hadir di situ, bangga kita. Mimpi itu tersebut adalah mimpi yang menyenangkan.
Mimpi yang menyenangkan. Atau mungkin ibu-ibu mimpinya apa? Lihat bulan purnama terang sampai menerangi alam semesta, dan ibu duduk berdua sama bapak di pinggir pantai sambil mengelus-ngelus rambutnya yang dagang jagung rebus. Alhamdulillah, sholat duhur, mimpinya begitu. Sholat duhur di masjid berjamaah, kemudian gerimis hujan. Kata kita, ya Allah, ini gimana? Jagung masih penuh, mana gerimis hujan. Udahlah, la haula aja. Pak Haji keluar dari masjid itu. Saudara-saudara, dibilang sama jamaahnya, ambil tuh jagung seorang satu, ntar saya bayar. Itu jagung ada 70 lagi, habis sama jamaah. Itu masih ada, bawa pulang buat ibu di rumah, dibawa pulang. Itu alhamdulillah rabbil alamin, jagungnya habis, duitnya ngumpul. Ya, hitung-hitung berapa nih semuanya? Yang 70 400 sebenarnya. Itu murah amat. Yang satunya berapa? Oh gitu. Jadi 300. Kemudian dikasih uangnya, dikembaliin. Kata apa? Udah mas, jangan dikembaliin. Saya demen lihat ente dagang sampai nyepet-nyepetin sholat zuhur. Kita terima pulang, kita pulang tuh masya Allah semangat. Biar kata masih hujan, pulang maksain. Kenapa demikian? Jagung sudah habis, duit ngumpul, pengen setor sama istri. Pas di jalanan bangun kita. Ya Allah, mimpi. Tapi itu sekedar menerangkan bahwa itu mimpi yang menyenangkan. Sesungguhnya ada mimpi yang paling menyenangkan. Di antara mimpi yang paling menyenangkan itu ada, yaitu apa? Mimpi yang paling menyenangkan dan membuat kita ingin mimpi lagi. Ingin lagi mimpi, mimpi lagi sampai ya Allah pengen mimpi. Yaitu mimpi apa? Mimpi yang paling menyenangkan bagi kita umat Islam adalah mimpi berjumpa, bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hada ahsanur ru'ya. Ini adalah mimpi yang terbaik. Ini adalah mimpi yang terindah. Ini adalah mimpi yang paling membahagiakan. Yang paling menyenangkan dalam hidup adalah mimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi pernah bersabda, siapa di antara kalian yang dalam tidurnya mimpi melihat aku, maka yang dia lihat itu adalah benar aku. Itu adalah benar aku. Lianna syaitana, karena sesungguhnya setan la yumathiluni, setan tidak bisa menyerupai aku. Jadi mimpi yang terbaik dalam pandangan kita agama umat Islam adalah mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Maka itu kewajiban kita kepada Nabi itu. Yang pertama, Bapak, ini agak belok dulu ya. Kewajiban kita kepada Nabi itu, satu, kita wajib mengimani, mempercayai dan meyakini bahwa Muhammad bin Abdullah itu bukan sekedar Al-Amin, bukan sekedar orang jujur, bukan sekedar tokoh, bukan sekedar orang baik, tapi yang wajib kita imani adalah huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah orang yang diutus oleh Allah untuk menuntun kita manusia menuju keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau orang Yahudi ditanya, menurut Anda siapakah Muhammad? Dia menjawab, Muhammad itu orang baik. Orang baik. Mereka tidak meyakini Muhammad itu Rasul, maka tidak termasuk umat Nabi Muhammad, tidak termasuk umat Islam. Kenapa demikian? Karena tidak meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul. Itulah maka manusia akan ditanya di alam kubur. Di antara pertanyaannya adalah waman nabiyuka, siapa nabi?
Orang yang beriman bahwa Muhammad Rasulullah, dia akan menjawab Muhammadun Nabiyyi. Muhammad adalah Nabiku. Muhammad adalah Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban kita kepada Nabi Muhammad SAW adalah mengimaninya bahwa dia Rasul. Ada orang non-muslim mencatat beberapa tokoh di dunia, dan dia mencantumkan tokoh nomor 1 di dunia yang mampu mengubah makhluk yang namanya manusia. Tokoh pertama itu adalah Muhammad. Dia mengakui bahwa Muhammad itu adalah tokoh yang bisa dan sangat berpengaruh di dunia. Tapi yang bersangkutan tidak meyakini bahwa Muhammad itu Rasul Allah, maka dia bukan orang beriman. Kalau yang mengakui bahwa Muhammad itu orang jujur, orang jahiliyah juga meyakini Muhammad itu Al-Amin. Nabi disebut Al-Amin dari sejak kecil sebelum Nabi diangkat jadi Rasul. Yang kedua, kewajiban kita kepada Nabi sesudah beriman apa? Mentaati. Kita wajib mentaati Rasulullah. Apa yang diperintahkan Rasulullah taati oleh kita, karena hakikatnya apa yang diperintahkan Rasulullah itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauhi oleh kita, hindari oleh kita apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena apa yang dilarang oleh Rasulullah kepada kita hakikatnya itu adalah larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib kita mentaati, taat kepada Rasulullah, taat kepada Rasulullah. Walaupun Allah tidak memerintahkannya, kalau Nabi memerintahkan, kita wajib. Di Quran tidak ada perintah kalau minum pakai tangan kanan. Rasulullah memerintahkan, minumlah dengan tangan kanan dan diawali dengan Bismillah. Lakukan oleh kita. Kalau mau minum baca Bismillahirrahmanirrahim, terus diminum dengan tangan kanan. Alhamdulillah. Kalau sudah, simpan lagi di tempatnya. Nanti kalau mau minum lagi, nggak usah baca Bismillah lagi. Jangan lupa megangnya dengan tangan kanan. Itu perintah Rasulullah, kita mentaatinya. Yang ketiga, kewajiban kita kepada Nabi apa? Mencintainya. Mencintai. Karena yang taat belum tentu cinta. Di dunia ini banyak yang taat kepada pimpinannya, tapi hatinya pegel, Bapak. Taat saking aja atasannya, hatinya mah. Kepada Nabi tidak boleh begitu. Taat disertai rasa cinta. Masya Allah. Karena yang mencintai itu akan lebih daripada mentaati. Orang yang mencintai sesama manusia saja, orang yang mencintai seseorang, kalau kekasihnya itu berkirim surat, dia terima surat itu dengan rasa bahagia. Masya Allah. Dibuka, lipetannya aja beda. Ada mencong-mencongnya begitu. Pas dibuka, Masya Allah, kertasnya warna pink, ada gambar kembang mawar. Di atasnya tertulis dengan tulisan yang rapi, teruntuk. Masya Allah. Dulu, sekarang sih gak begitu, pakai WA, gak indah sekarang. Dulu kita teruntuk, terus di atasnya apa? Salam kangen. Iyalah, kangen, salam kangen. Subhanallah. Itu karena kita cinta sama dia, Bapak. Surat itu dibaca sampai selesai. Sudah dibaca, dilipat lagi dengan rapi, disimpan lagi. Ntar oleh kita dibaca lagi. Sambil senyum,
Di bawahnya tertulis NB, ditunggu balasannya. Ya, ditunggu balasannya. Pengalaman enak. Emang gak ngalamin? Kasihan amat. Kalau gak ngalamin kasihan amat. Jadi tidak mengalami indahnya masa muda. Masya Allah. Ujungnya kita juga Masya Allah. Surat dari dia tuh kita baca lagi. Di bawahnya tertanda yang selalu sayang kepadamu. Di bawahnya apa? Tulisnya Marsiah. Kata-katanya indah, di bawahnya Marsiah. Tanda tangannya pakai bibir. Oh, bawahnya mah sejuta keindahan itu. Itulah yang cinta kepada orang. Sekarang kita terapkan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berkirim surat kepada kita, sabda-sabdanya, hadis-hadisnya. Layaknya orang yang cinta kepada Rasulullah, itu hadis dibuka, dibaca, direnungkan, diamalkan, disimpan lagi, dibaca lagi. Malam Jumat kemarin dibaca, ditutup, sekarang dibuka lagi, dibaca lagi. Terus Bapak, saya doakan mudah-mudahan kita khatam kitab ini. Dan saya punya keinginan kita baca kitab ini sebagai membaca hadis Rasulullah. Ini sebagai bukti cinta bahwa kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau saudara berkirim WA, ya, pesan ke dia, ditelepon kagak diangkat, SMS kagak dibaca, boro-boro dibalesin, surat kagak dibaca. Jadi cintanya itu diragukan. Cintanya diragukan. Nah, kalau kita nggak ada sama sekali baca hadis Nabi, tidak ada baca sabda-sabda Rasulullah yang dibaca, wah apa kata-kata dari Plato, dari ilmuwan, jadi kecintaan kita kepada Rasulullah diragukan. Bukankah kalau orang yang cinta kepada seseorang, dia akan sering datang ke rumahnya? Orang yang cinta kepada seseorang akan sering datang ke rumahnya. Malam Minggu datang, malam Rabu juga datang, pura-pura nganterin gas. Mungkin pacarnya tukang gas. Sesungguhnya malam Jumat juga pengen datang, cuma malu aja. Tapi rumusnya begitu. Orang yang mencintai seseorang akan sering datang ke rumahnya. Dan kalau tidak datang ke rumahnya, orang tua sana tuh mempertanyakan, nanyain sama anaknya, Neng, si Udin tuh kemana aja? Nggak tahu Mama. Dia sebenarnya cinta nggak sih sama kamu? Ada nama Udin di sini nggak? Oh ada. Aduh mohon maaf Pak Udin, saya ganti lah. Jangan ya, Masya Allah. Kata emaknya di sana, Neng, sebenarnya si Nanang itu ada lagi nama Nanang, ada? Ganti lagi dah. Kata emaknya, Neng, oh si Cecep gak datang ke sini. Ada lagi nama Cecep, ada? Susah amat tuh nyari nama. Kok dia nggak pernah datang tahu tuh mak. Malam Minggu kemarin datang nggak? Udah 4 malam Minggu juga nggak datang. Gimana sih dia? Emang dia rumahnya jauh dari sini? Dekat mak, cuma ke Halingan Gang aja jalan sono. Jadi cintanya diragukan. Sekarang pakai, kalau orang cinta kepada Allah, orang nyebut cinta kepada Allah, harusnya sering datang ke rumah Allah. Mana rumah Allah? Ini Masjid Baitur Rahman. Ini adalah rumah
Allah. Kalau cinta kepada Allah akan sering datang ke masjid, karena masjid adalah rumah Allah. Nah kalau naudzubillah kita nggak datang-datang ke rumah Allah, malaikat nanyain, bahasa kita, ya Allah si fulan bin fulan itu cinta sama Tuhan, ya Allah engkau. Dia nggak datang-datang, udah berapa minggu udah datang-datang ke masjid. Emang rumahnya jauh dari masjid? Enggak, cuma kealingin jalan aja. Ya Allah, ada yang rumahnya kealingin jalan aja. Mencintai Rasulullah. Dan yang keempat, kewajiban kita kepada Rasulullah apa? Merindukannya. Beriman, mentaati, mencintai, dan terakhir merindukannya. Inilah orang yang sampai dalam tidurnya mimpi berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah hasil dari besarnya kerinduan yang bersangkutan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena rindunya, rindu. Nah kalau kita belum pernah mimpi bertemu Rasul, maka menunjukkan bahwa kita nggak rindu. Kerinduan kita kurang. Berarti kerinduan kita kurang. Kalau kita tidak ada rindu kepada Nabi, mungkin karena cinta kita kepada Rasulullah kurang. Kalau kita kurang cinta kepada Rasulullah, mungkin karena ketaatan kita kepada Rasulullah minim, kurang. Kalau ketaatan kita kepada Rasulullah berkurang, ini menunjukkan iman kita tipis kepada Rasulullah SAW. Ini orang yang cinta sampai ke bawah-bawah mimpi. Nah kalau bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, mimpi yang menyenangkan, memujilah kepada Allah. Pas bangun, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, jadikanlah mimpi ini sebuah kenyataan dalam hidup. Tadi mimpi dagang jagung habis, diborong sama Pak Haji di Masjid Baitur Rahman. Ya Allah, jadikanlah ini sebuah kenyataan. Engkau mudahkan rezeki kepadaku. Amin. Itu datang dari Allah. Maka pesan Nabi, wal yuhaddits biha, ceritakan kepada orang lain. Ceritakan. Ketemu dengan Pak Hajinya, Pak Haji, saya mau cerita ya. Apaan mas? Saya mimpi. Mimpi apa? Saya mimpi dagang jagung, jagung rebus. Emang saya dagang jagung. Terus apa? Saya mimpinya itu ikut sholat berjamaah zuhur di Masjid Baitur Rahman. Selesai sholat zuhur hujan. Jadi saya mau dagang keliling itu, diem aja orang hujan. Pak Haji ngeborong jagung, dibagiin ke orang-orang. Saya kira banget Pak Haji, mudah-mudahan ini jadi kenyataan. Ya Allah, mudah-mudahan ya mas ya, mudah-mudahan rezekinya makmur begitu. Insya Allah. Anak sampean kelas berapa sekolah? Kelas 6, Pak Haji memasuk SMP. Ya mudah-mudahan ya, mudah-mudahan begitu. Ya rajin-rajin ya berjamaahnya, insya Allah Pak Haji. Besok ketemu lagi, Pak Hajinya ngasih duit 300.000. Ini mas buat nyekolahin anak, saya bantu. Alhamdulillah. Makanya mimpi yang baik, mimpi yang menyenangkan, Nabi sabdakan, coba ceritakan. Kata istrinya yang sudah umur 50 tahun itu, Bapak Mama mimpi yang menyenangkan. Mimpi apaan? Mah, mudah-mudahan jadi kenyataan. Ya Mama mimpi lihat bulan purnama terang banget. Rambut Mama dibelai sama Bapak indah banget. Mudah-mudahan jadi kenyataan. Kenapa demikian? Mimpi melihat bulan itu pertanda mau hamil. Pertanda mau hamil, masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang berulang-ulang nyanyi 10 tahun sudah kita berumah tangga. Baru sekarang mimpi melihat bulan purnama. Ya Allah, sampai mudah-mudahan jadi kenyataan. Jadi kenyataan. Itu kan begitu. Atau di antara saudara mimpi, ya Allah, saya mimpi sepayung berdua dengan
mantan. Dengan mantan, dengan Marsia. Mimpi sepayung berdua menyenangkan. Ya Allah, jangan-jangan dia jadi jodoh saya. Allah, mudah-mudahan saya lagi bingung nyari jodoh. Mimpi sepayung berdua sama dia, Masya Allah. Terus kata dia, sini aku aja yang megang payungnya, kamu gak usah megang payung. Ya Allah, dia baik banget. Biar kata perempuan berkhidmat kepada kita, sampai payung aja dia yang megangin. Kenapa demikian? Karena orangnya dia mah tinggi, kita pendek. Jadi kalau kita yang megang payung, dia jadi susah. Akhirnya kata, sini aku aja yang megang payung. Pas banget, Masya Allah. Itu mimpi yang menyenangkan datang dari Allah. Kalau kita mimpi yang menakutkan, apa yang mimpi apa yang menakutkan? Jadi sepengetahuan kita hanya kalau kita mimpi lihat kebakaran, api, itu berarti mimpi yang menakutkan. Atau kita lihat mimpi itu Bapak, mimpi ya begitu, banjir sampai rumah-rumah tenggelam, Masya Allah. Cuma masjid aja yang enggak, kan itu menakutkan. Atau kita mimpi yang kemarin saya sampaikan, ibu mimpi sarung suami hilang, sarungnya itu jadi pikiran mulu, jadi pikiran. Bapak mimpi apa? Mimpi daster istri bapak ke bawah banjir, ke bawah banjir. Kata bapaknya, ya Allah, itu saya mimpi daster istri saya ke bawah banjir. Ya Allah, mudah-mudahan. Mudah-mudahan sih jelek amat. Itu mimpi yang menakutkan. Nabi sabdakan, mimpi yang menakutkan itu datangnya dari syaitan. Emang nakut-nakutin. Jadi bagaimana kalau tidak bisa melubah ke kiri, walaupun tidak bisa berbalik arah, katakanlah posisi tidurnya, cukup dua perkara. Satu, mohon perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, saya mimpi yang buruk, mohon dilindungi kami dari kecelakaan, dari bahaya. Terus apa? Wala yadkurha li ahadin. Kamu gak boleh cerita kepada orang. Itu mimpi-mimpi yang buruk, tidak usah cerita kepada orang lain. Kenapa demikian? Itu tidak membahayakan. Tidak membahayakan. Itu semata-mata setan menakut-nakuti kita. Ibu nggak usah cerita sama bapaknya, ayah, mama mimpi apa? Menakutkan. Dia mimpi apa? Mimpi ayah kawin lagi. Ibu jangan cerita. Jadi beneran. Maka kalau mimpi buruk, berlindunglah kepada Allah dan jangan ceritakan. Kemudian apa? Jangan terlalu terpengaruh dengan mimpi buruk. Nabi sabdakan, fa innama la yadur, karena sesungguhnya mimpi buruk itu enggak bahaya. Maka sesungguhnya yang bagus mah hidup itu tidur, yang bagus mah tidur, enggak banyak mimpi. Karena mimpi itu akibat dari pikiran yang terlalu halu, apa kata anak sekarang. Yang bagus mah tidur tuh nggak banyak mimpi. Kalau tidur mimpi lagi, itu tidur yang kurang bagus. Kalau kita selalu banyak menghubungkan diri dengan alam gaib, dengan orang-orang yang sudah tidak ada, maka kita akan banyak mimpi. Ada zamananya, Ji, kenapa ya? Katanya saya punya empok, dia mah sering mimpi ketemu anu, atau dia sering kesurupan. Kesurupan. Siapa ini? Saya, katanya, dari Garut. Mbah apa? Ya, kenapa ya katanya sering begitu? Terus ada datang ke rumah saya itu, lagi bertamu sama suaminya, terus yang tahu tiba-tiba ketawa, padahal dia bukan orang Sunda.
Kata dia apa? Nunjuk kapendak sarang guruna. Ya terus saya bercandain aja. Punten, di mana ieu teh? Mati Garut di Pamengpeuk. Aduh, orang Pamengpeuk. Orang udah meninggal dunia datang. Kenapa begitu? Kata saya, kesalahan dia. Apa salahnya? Dia suka ngundang-ngundang. Dia manggil-manggil setan, jin diundang, demen. Makanya kita jangan suka ngundang-ngundang orang-orang yang sudah meninggal dunia. Contoh begini. Ya awalnya bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kahaturana Sahabul Muhyiddin pamijat kuring ngundang kadanengan suguh nasa aya-aya tekalan kumpul benda ka Gusti Ratu Gusti Raja saha Prabu Siliwangi Raja mana itu? Raja Pajajaran sareng oge Mahapati Argadana sing kuring ngahaturanan suguhna saaya-aya diundang-undang begitu pada datang setan mah demen. Jadi saya sampaikan memang gak usah undang-undang orang-orang yang udah pada meninggal dunia. Itu akan mengakibatkan kita jadi banyak mimpi, kita jadi banyak sering kesurupan, bengong mulu. Sekarang mah hidup dengan kenyataan. Hidup dengan kenyataan. Itu suka nyambat-nyambat. Ujung-ujungnya kahatur Mbah Raja Gajah Mada dari Majapahit, jangan hayang buruk, itu ini. Akhirnya jadi hidupnya ya Allah. Mudah-mudahan kita hidup dalam kenyataan saja. Waktunya ngaji, kita ngaji. Kalau sudah isya ngajinya selesai, kita sambung dengan sholat isya berjamaah. Kalau nanti malam Jumat ini mimpi yang baik-baik itu datang dari Allah, memujilah, ucaplah alhamdulillah. Kalau mimpi yang buruk, berlindunglah kepada Allah dan tidak usah cerita kepada siapapun. Mudah-mudahan besar manfaatnya. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.